warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Perkenalkan, nama saya Ika Nur Pratiwi, Eskep Nurse Mkep, yang sehari-hari bekerja di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang aspek dalam penulisan telaah ilmiah berdasarkan International Guidelines menggunakan The Joanna Bridge Institute atau yang disingkat dengan GBI. Mengenal penulisan telaah ilmiah berdasarkan International Guidelines yaitu Joanna Bridge Institute atau GBI Critical Appraisals. Adapun tujuan umum yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi tren dan isu keperawatan serta evidence-based practice dalam keperawatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan database referensi ilmiah menggunakan GBI checklist. Adapun tujuan khusus yaitu mahasiswa mampu menjelaskan definisi, tujuan, dan manfaat dari penggunaan GBI. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis GBI checklist yang dapat digunakan. Joanna Bridge Institute atau GBI adalah organisasi penelitian dan pengembangan internasional di University of Adelaide, Australia. Institut mengkhususkan diri dalam mempromosikan dan mendukung perawatan kesehatan berbasis bukti dengan menyediakan akses ke sumber daya bagi para profesional di bidang keperawatan, kebidanan, kedokteran, dan kesehatan, di mana lebih dari 80 pusat dan entitas yang berkolaborasi, melayani lebih dari 90 negara yang diakui dalam perawatan kesehatan berbasis bukti atau evidence-based practice. Nah, di sini mengkhususkan ya untuk kaitannya dengan systematic review and critical appraisals tools. GBI Systematic Review ya memiliki core of evidence synthesis, yaitu pada tinjauan sistematis literatur tentang intervensi, kondisi, atau masalah tertentu. Di mana systematic review ya dasarnya kan adalah analisis literatur yang tersedia, yaitu bukti dan penilaian efektivitas atau praktek. Kemudian ya GBI ya mengambil pandangan bukti, evidence, dan metode yang digunakan untuk mensintesis berbagai jenis bukti tersebut. Sejalan dengan evidence yang lebih luas ini, GBI telah mengembangkan teori, metodologi, dan proses yang ketat untuk penilaian kritis dan sintesis dari berbagai bentuk bukti atau evidence untuk membantu dalam pengambilan keputusan klinis ya dalam perawatan kesehatan tentunya. Nah, untuk menilai dan menganalisis kualitas metodologi ya dalam suatu studi, maka dapat mempertimbangkan atau menggunakan ya The Joanna Bridge Institute atau GBI Critical Appraisals ini ya. Nah, biasanya jenis yang digunakan ya itu sesuai dengan studi ya yang akan kita appraisals. Apakah literatur tersebut yang merupakan jenis studi, kuasi eksperimental, atau randomized control trials, atau cross-sectional, atau bahkan mungkin kualitatif. Nah, critical appraisals ya fungsinya yaitu untuk menilai studi yang memenuhi syarat dilakukan oleh peneliti sendiri. Jadi, ketika kita melakukan review, kita sudah mendapatkan nih ya pada materi sebelumnya tentang Prisma, kita sudah dapat literatur yang akan kita review. Nah,
sebelum kita melakukan review, kita juga perlu ya melakukan ya atau menilai studi tersebut memenuhi syarat atau tidak untuk direview. Makanya kita bisa gunakan GBI Critical Appraisal tersebut yang disesuaikan dengan jenis studi ya yang sudah kita dapatkan. Nah, GBI Critical Appraisal Tools ya berupa semua tinjauan sistematis ya atau systematic review yang menggabungkan proses kritik atau penilaian terhadap bukti penelitian. Tujuan dari penilaian ini ya adalah baik, jadi tujuan dari penilaian ini yaitu adalah untuk menilai ya kualitas metodologis suatu penelitian dan untuk menentukan ya sejauh mana sebuah penelitian telah mengatasi kemungkinan bias dalam desain, pelaksanaan maupun analisisnya. Nah, semua jurnal yang dipilih untuk dimasukkan dalam systematic review, yaitu yang memenuhi kriteria inklusi yang dijelaskan dalam protokol, perlu menjalani penilaian yang ketat oleh dua penilai kritis. Ya, hasil penilaian ini kemudian dapat digunakan untuk menginformasikan sintesis dan interpretasi hasil penelitian. Nah, GBI ya, Critical Appraisal Tools ini ya, ini dikembangkan dan ditingkatkan atau dikembangkan oleh GBI Scientific Committee ya, dan melalui proses peer review tentunya ya. Oke, di mana ya dalam GBI Critical Appraisals ya perlu ya memandang bahwa suatu telaah review ya atau telaah literatur ya itu ada potensi resiko bias ya dalam studi yang dapat terjadi dari hasil review beberapa artikel ya penelitian. Sehingga perlu dilakukan identifikasi agar tidak terjadi bias dalam studi. Ya, kemudian disesuaikan juga dengan desain penelitian. Sehingga ketika mungkin ada yang sudah punya pengalaman membuat systematic review, biasanya nanti pasti akan ditanyakan potensi bias ya dari studi atau literatur yang diambil dan apa upaya ya yang dilakukan oleh peneliti tentunya atau penelaah tentunya ya. Nah, resiko bias ya dari systematic review ini bisa menggunakan assessments ya pada metode penelitian masing-masing studi sebagai berikut. Yang pertama ya dapat berfokus pada teori yang digunakan ya tidak sesuai, sudah kadaluarsa dan kredibilitas yang tidak sesuai. Kemudian yang kedua, desain yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, populasi, sampel, sampling, dan besar sampling harus diperhatikan sesuai dengan kaidah pengambilan sampel. Yang keempat, variabel yang ditetapkan dalam penelitian kurang sesuai dari segi jumlah, pengontrolan variabel perancu, dan variabel lainnya. Yang kelima, instrumen yang digunakan tidak memiliki sensitivitas, spesifikasi, dan validitas reliabilitas yang sesuai. Yang terakhir, analisis data yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah yang seharusnya atau sesuai dengan standarnya. Sehingga sebelum kita atau seseorang yang mampu ya menilai resiko bias ini tentu yang memiliki pemahaman ya berkaitan dengan naskah ya manuskrip ya baik itu metodologi juga dan mungkin juga terkait dengan aspek statistik ya sehingga ya wawasan tersebut sangat menunjang dalam penilaian resiko bias ya dari systematic review ya bisa menggunakan GBI Critical Appraisal. Nah, ini beberapa contoh ya dari GBI Critical Appraisals. Misalnya ini dari atau untuk penelitian dengan
desain RCT atau randomized control trial. Jadi ada 13 item yang harus dinilai ya, dan masing-masing penilai atau penelaah ya, peneliti ya, itu bisa mengecek di masing-masing artikel yang akan digunakan atau ditelaah nantinya dimasukkan ke dalam artikel yang akan direview untuk dinilai ya 13 item tersebut. Apakah dia ya, misalnya pertanyaan nomor 1 nih, was true randomized used for assignments of participants to treatment groups ya. Jadi dicek ya apakah memang ada randomisasi ya dilakukan ya pada participants ya di masing-masing grup atau di grup yang akan dilakukan intervensi ya gitu. Kalau misalnya ada yes, dicentang yang yes ya. Kalau nggak jelas ya unclear atau tidak ditemukan sama sekali informasi tersebut ya bisa NA ya, dan seterusnya sampai ke nomor 13 ya. Dan nantinya ya harus dikalkulasikan. Misalnya dari 13 ini ya hanya 4 ya yang yes atau yang ada ya. Berarti sisanya itu apa ya. Jadi bisa dipresentasikan. Berarti 4/13 ya itu yang menjawab yes. Misalnya yang menjawab no ada 5, berarti 5/13 ya, dan yang menjawab unclear misalnya ada 2, berarti 2/13. Sehingga kita mendapatkan persentase. Nah, jadi ada persentase tertentu ya, artikel tersebut layak atau resiko biasnya rendah sehingga nantinya bisa kita gunakan ya. Ada yang menyatakan minimal ya 60% ya. Jadi kalau nilainya di bawah 60% berarti artikel tersebut yang menjawab yes ya, atau yang ada ya yang yes ya dengan jawaban yes ya, berarti artikel tersebut misalnya lebih dari 60% berarti resiko biasnya rendah ya, sehingga bisa digunakan ya itu artikel tersebut nilai baik ya. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh ya untuk penggunaan GBI Critical Appraisals ya. Jadi bisa kita bercentang-centang seperti ini, kemudian hasilnya kita bisa buatkan kolom ya. Oke, kemudian beda lagi ya untuk desain cross-sectional. Kalau cross-sectional di sini ternyata ada 8 pertanyaan, sehingga 8-8-nya ini nanti harus dicek dalam artikel tersebut. Misalnya pada pertanyaan ya nomor 5, were confounding factors identified ya. Jadi apa di dalam artikel tersebut sudah diketahui atau diidentifikasi confounding faktornya. Ada apa tidak informasi tersebut dalam artikel ya, dan seterusnya. Ya, dan begitu juga ya, misalnya yang non randomized ya. Nah, ini ada 9 pertanyaan ya yang harus dipenuhi, dan juga ini untuk studi kualitatif ya. Jadi memang harus paham juga ya dalam artikel tersebut ya apakah desainnya itu RCT atau kuasi atau kualitatif ya. Itu nanti akan menentukan ya tools apa yang kita gunakan atau checklist apa pada GBI appraisal yang akan digunakan ya. Nah, dan seterusnya ya, ini nanti bisa dipahami dan dicek kembali ya. Prinsipnya pemahaman akan desain ya, kemudian isi konten dari desain penelitian tersebut memang harus dimiliki ya oleh penelaah. Jadi background terkait dengan metodologi penelitian, statistiknya ya, maupun bagaimana seseorang menyusun atau membuat ya suatu penelitian itu memang basically yang harus dimiliki oleh seorang penelaah ya. Nah, berikut beberapa referensi ya yang mungkin dapat digunakan untuk menambah wawasan ya berkaitan dengan GBI ya. Dan silahkan jika ada pertanyaan ya bisa dimasukkan ya ke dalam kolom pertanyaan yang ada di Aula MOOC ya. Terima kasih ya atas perhatiannya untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan salam sehat untuk semua.